Ini soal taktik dan strategi dari 01 dan 03 kan begitu. Berarti Ganjar sama tapi 02 nggak perlu kita ini lagi ya? Masuk udah dua masuk. putaran lah. Oh, udah masuk. Ya, Oh ya, udah. PDIP Prabowo lawan Anies. Nggak mungkin PDIP pindah suaranya ke Anies. Ya terlalu jauh, pasti ke Prabowo juga, pasti Prabowo menang. Kalau Prabowo sama Ganjar, nggak mungkin artinya PKS itu pindah ke PDIP. Pasti juga ke Prabowo, pasti dia yang menang. Itu kan asumsi. Apakah ini Gibran dirancang oleh tim yang seperti itu atau datang dari dirinya sendiri? Ini jadi pertanyaan menarik. Cukup satu putaran. Ngirit APBN, biaya, hemat biaya dan lain-lain lah katanya gitu. Tuh, satu putaran sama dengan lebih baik. Segmen siapa yang dia tembak itu? Yang mesti diwaspadai adalah karena bapaknya Gibran ini masih menjadi orang nomor 1 di Republik, bisa menguasai semua instrumen negara. Kecurangan itu sudah pasti terjadi. Nah, ini mesti diwaspadai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Widi Grafias dalam channel YouTube Logika Bicara. Nah, Logikers, pasti kalian semua sempat menonton debat Cawapres beberapa hari lalu. Memang rame, lucu, bahkan ada hal-hal unik yang baru kita lihat. Dan kalau menurut gua itu debat kemarin itu adalah sejarah buat seluruh bangsa di dunia. Karena baru kali ini sejarah modelannya kayak gitu. Bahkan rame banget, viral banget di sosial media. Nah, Logikers, kalau mau kita ngobrol-ngobrol lucu-lucuan, tapi agak serius ya. Kita pengen ngobrol sama salah satu narasumber kita kali ini yang sengaja didatangkan dari jauh tanah Sumatera, ya kan? Namanya Bang Juliaman Napitus Saragih. Bang Juliaman ini pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Pusaka Trisakti. Sudah banyak yang beliau kaji dan sekarang beliau menjadi seorang pemerhati politik nasional. Nah, karena beliau sudah ada di sini dan saya tentunya ditemani oleh teman saya, sohib saya, brother saya, Triwibowo Santoso, dia nggak mau jauh-jauh dari saya. Apalagi kalau ngomongin soal politik, aduh ampun. Dia ini juga salah satu pengamat politik lepas, jadi istilahnya independen ya kan, nggak milih siapa-siapa, makanya pengen banget dia ngomong. Freelance, lihat dari itu argonya. Selamat malam, Bang Juliaman. Brother. Halo, siap. Selamat malam. Oke, kita langsung aja ya, Logikers. Kita tuh memang patut bangga ya. Pertama, kita punya calon yang masuk kontestan itu adalah generasi Z atau Zilenial. Kalau Bowo adalah generasi kolonial, ini generasi juga kolonial, sebenarnya sama saya juga. Nah, kita ngomongin generasi Zilenial yang memang jadi pusat perhatian di sosial media beberapa hari ini dan sangat ramai. Karena kita tahu antara generasi milenial atau zilenial yang kontestan lain adalah yang 20-30 tahun bedanya. Dan ramai, bahkan ada yang bilang ini nggak etis, ini nggak sopan, macam-macam ya. Tapi yang jelas gini, Logiker harus paham bahwa yang mengemuka sekarang adalah ternyata Indonesia itu salah satu penyumbang sejarah dunia. Kenapa? Karena debat Capres-Cawapres di seluruh dunia nggak ada yang modelan sekarang nih. Jadi ini adalah bisa dikatakan debat Capres-Cawapres gaya baru. Harus ada gimmick-gimmick, ya harus ada kode-kode, ya kan? Atraksi paham. Nah, saya mau sharing sama Bang Jul nih. Bang Jul, menurut Bang Jul kalau ngelihat kemarin, apa yang ada dalam benak Bang Jul sebagai pemerhati politik nasional? Jangan ketawa dulu, harus serius dulu. Oh iya. Karena saya tahu pasti semua orang ketawa, ya kan? Jadi begini, Wid.
kalau saya amatin itu kemarin debat cawapres yang kemarin, ya ini kan semua tadi bicara tentang bahwa ini sudah ada sebuah statement bahwa menurut Widi ini pertama dalam sejarah dunia mungkin, ya kan, model debat yang seperti ini. Ada pantominnya. Ya, di satu sisi ada benarnya, ya artinya kalau kita nonton debat capres ala Amerika sekalipun, ya kan, tidak sampai dengan sebuah gerak tubuh yang membuat itu. Padahal udah diingetin bapaknya tuh di sebelumnya kan ketika diwawancarai harus etis gitu kan. Ya, jadi artinya kalau orang yang perhatiin saat Gibran matanya nyari-nyari begitu, itu wajah mimiknya Mahfud itu kalau orang perhatiin down loh. Gesturnya. Down atau bingung? Enggak, artinya ada seperti penghinaan. Oh iya, Pak. Ya, campur aduk gitu ya. Dalam hatinya, gue profesor kok dihina begitu. Ada perasaan seperti itu. Jadi kok coba kita berempati, kalau kita jadi Mahfud pun, sialan nih anak, kan begitu kira-kira. Iya kan? Cuman ini di forum yang terpaksa dia harus tahan. Iya. Dan ada arus balik dari dia kembali kan gitulah kira-kira. Jadi cukup berhasil saya kira Mahfud untuk membuat kickback kepada Gibran kan gitu. Nah, yang menarik kan sekarang nih, kira-kira apakah ini Gibran dirancang oleh tim yang seperti itu atau datang dari dirinya sendiri? Ini jadi pertanyaan menarik. Nah, saya mau nanya itu, udah ditanya duluan. Ya udah jawab lagi sekalian. Udah nanya sekalian jawab aja. Jadi gini, saya pernah bertanya, artinya gini lah. Artinya kalau bicara etik, seperti apa namanya yang selama ini jadi persoalan yang rame lah, sampai ada istilah dasmu etik segala macam. Ini kan kalau bicara etik kan bicara values. Artinya ada sebuah gagasan nilai yang harus jadi acuan kan gitu loh. Yang kalau kita tarik turun ke bawah dalam budaya, kultur segala macam, katakanlah di orang Jawa yang selama ini ewu pakewu, soal kepantasan, itu soal yang buat kita, saya dari orang Sumatera melihat orang Jawa tuh orang yang paling tahu toto kromo, unggah-ungguh, banyak sekali istilah-istilah kepantasan, ya kan? Contoh misalnya saya berinteraksi orang Jawa, kalau kita katakan seperti ini, ada istilah ora patut. Itu kalimat itu penuh dengan makna. Betul. Iya kan? Betul. Jadi di satu sisi, saya melihat ini model presiden kita berhasil mendidik anak ini di luar pakem Jawa, itu luar biasa itu. Bagaimana cara mendidik anak? Saya sendiri orang Batak, mungkin nggak sanggup mendidik anak saya bisa menjadi menolak semua kepantasan gitu loh. Ilmu apa yang dipakai ini untuk berarti jubirnya yang ngomong bahwa itu adalah bercanda ala orang Jawa katanya. Berarti keliru dong ya berarti. Justru ini di luar pakem. Makanya ini jadi teori baru tadi kan. Nah, jadi artinya sesuatu yang baru yang masuk dari kultur yang harusnya ada kepantasan, ada etika, tiba-tiba keluar semua. Ya. Ini satu menabrak nilai-nilai lah kira-kira begitu kan. Jadi memang jadi sejarah baru. Artinya nih bukan lagi bicara, meskipun kita katakan di Amerika itu liberal segala macam, values juga ada di situ. Iya kan? Gagasan juga jelas, substansi tetap ada. Namanya debat itu ya gagasan, ide gitu ya. Coba misalnya, itu kan boleh dikatakan penghinaan. Gimana nggak penghinaan coba itu. Kalau bicara tadi, kalau teknis masuk ke pertama orang masih anggap itu green fashion. Green fashion. Nah, seakan-akan karena nggak jelas kan. Saya pikir itu catwalk di hutan gitu loh. Green fashion. Wih, gila catwalk di hutan nih. Taunya green fashion. Tapi artinya Mahfud itu kan sudah salah ya, Prof ya. Nah, akhirnya macam lah itu teknisnya. Tapi Mahfud kan intinya kan ekonomi hijau. Sebenarnya soal sederhana ekonomi hijau ini. Sekarang Luhut ini mau naikin pajak motor, tujuannya apa? Ini sebenarnya tema konkret soal greenflation juga. Oke. Ya kan? Nyambung nih ya berarti ya. Artinya misalnya kayak seperti ini pajak motor kan mau diratas nih ceritanya. Kalau misalnya pajak motor dinaikin, ya kan kompensasinya kemana? Akhirnya kan artinya orang supaya pindah ke
mobil listrik mobil segala listrik. macam atau Iya. motor listrik kan gitu. Iya, Iya, betul. iya, iya. Nah, akhirnya apa? Coba kalau mau di-compare sekarang, apakah sudah teruji kalau pakai motor listrik itu lebih murah daripada motor fosil kan kira-kira Iya, begitu? betul, betul, betul. Atau kembali lagi, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan ini? Ini kan juga jadi pertanyaan kan? Iya, 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 iya. Gitu loh. Nah, pertanyaan lu tadi Bang, penasaran yang gue itu, siapa yang ngajarin begini tuh di belakangnya? Karena di beberapa Kalau gue bisa tarik ke belakang, hmm, artinya metode yang digunakan oleh Gibran ini kan semua kembali Jokowi 2019, ya kan, Iya, yang iya, dengan iya. TPID itu loh, ya, sehingga Prabowo kelabakan. Apa ini TPID? hmm, Pada saat itu jebakan-jebakan seperti itu dianggap lumrah, hmm. sehingga Prabowo pun harus nanya, tapi ada nilai turun kita Betul. anggap kepada Prabowo karena Iya. nggak tahu. Nggak tahu, Itu kan gitu. iya istilahnya nggak Istilah tahu. itu. Ya wajar nggak tahu. Terminologi itu Tapi ya. sekarang sudah bergeser Hmm. dengan statementnya katakanlah Caimin yang mengatakan ini kita forumnya bukan tebak-tebakan definisi. Iya. Ini bicara kebijakan, ngurus negara kan kira-kira begitu. Betul. Ya kan Kayak- dipatahkan lah itu. Udah kayak Arti- program acaranya Cak Lontong tuh, TPS ya. Iya. Teka-teki sulit. Iya. 3 huruf ya. Nah, jadi mundur ke belakang ini sebenarnya kan memanfaatkan metode Jokowi di 2019 ya waktu itu ya, yang soal TPID itu kan. 2019 apa 2014 ya? 2019 2019 betul. 19 TPID itu kan. 2019. Nah, sampai akhirnya Pak Prabowo itu semua. Nah, jadi sebenarnya digunakan tapi dalam formasi yang lebih kompleks lah. Dengan misalnya kemarin tuh sesuaiin kenapa misalnya SGY keluarnya larinya ke Caimin. Coba. Karena SGY itu kaitannya Muslim, terus Caimin itu Muslim. artinya Apa, dianggap tokoh lah. tokoh, Ya, NU. harusnya paham. Nah, Jadi artinya itu. Nah, terus kemudian kenapa misalnya itu soal yang pertama kemarin soal sama Mahfud itu yang bicara tentang karbon itu carbon capture, carbon capture. kan sisi hukumnya yang ditanya kan gitu. Karena ini profesor hukum kan Iya. kira-kira begitu. Iya, tapi istilah-istilah carbon capture ya kan kita pun apa sih ini carbon capture? Kalau mau terjemahin saya ini kan nangkap karbon kan gitu. Iya. Karbon yang tertangkap kan kira-kira begitu. Bang, ngopi dulu Bang, biar Oke, lebih semangat Bang. Iya. Ngerokok juga boleh Bang. Hmm. Karena kalau ngomongin politik, kalau nggak ngopi dan nggak ngerokok, ruwet ini kita. Kayak Prabowo ya. Ah. Ngopi dulu baru lancar. Ngopi dulu. Oke. Ini memang istilah-istilah ini dari awalnya dari gimmick, kemudian gaya. Gue penasaran Bang, sebenarnya kalau di sosmed tuh ada cuplikan bahwa ketika Gibran ngomong, itu belakangnya juga ikut ngomong. Tapi gue nggak yakin ya, karena kalau di istilahnya dikasih tahu di belakang kan kedengeran. Jadi itu nggak mungkin lah. Gue nggak mau ke situ. Tapi yang jelas kenapa tiba-tiba dia inisiatif bikin gaya-gaya yang sebenarnya dia blundernya itu banyak banget dari debat awal. Dia udah naik maju ke podium itu dia udah nggak boleh. Ternyata kemarin juga maju lagi ke podium. Jadi berapa kali itu terus pakai istilah kan Pak Mahfud seorang profesor, masa mesti saya jelasin lagi? Itu juga sebenarnya ngece kalau orang Jawa bilang ngece banget, ngejek bener. Nah, kenapa kok bisa gitu loh orang-orang tim belakang dia kok masih begitu ya? Ini yang gue lihat satu nih dari sisi Gibran ya. Artinya apapun dia, ini kan kita sudah masuk ke alam pikiran feodal lah, ya. Jadi mungkin hari demi hari kalau kita matiin Jokowi itu kan seringkali tuh pakai topi-topi raja itu. Oh iya. Lama-lama dia udah merasa diri raja juga. Oh, pakai ini ya, pakai pakaian adat ya, pakaian adat. Kemarin Pakai terakhir raja. waktu 17 Agustus pakai baju raja Jawa beneran kan itu. Oh iya. Pakai raja Jawa, pakai Iya kan raja. Kalau di satu sisi itu Amangkurat, pakai baju Amangkurat. Raja Jawa beneran. Padahal Raja Amangkurat tuh pengkhianat itu Nusantara. Artinya alam pikir feodalistik itu tuh itu mengakar loh. Iya kan? Nah, jadi artinya bisa kebayang proses 9 tahun pendidikan, makan malam, ngobrolnya, alam pikiran feodal itu juga kembali lagi. Oke. Pertanyaannya artinya
Itu bisa kenapa? Katakan misalnya, apapun ini presiden kita ini kan bukan dilatar belakangi, katakan misalnya oleh sebuah aktivisme di mana ada sebuah pergerakan, ada interaksi politik yang selama ini kan tidak. Begitu dia lulus dari UGM, kerja jauh tahanan, terus tukang kayu, bisnis. Mungkin kita masih ada interaksi macam-macam dari sisi itu, ya kan? Ya, sampai lebih jauh misalnya nih, kalau kita bicara sampai ke Soedjadmoko lah. Ya, Soedjadmoko itu kan seorang pemikir lah yang kita anggap dulu, kita idolakan dia jadi dubes di PBB segala macam, ya kan? Artinya problem kita waktu di zaman Orde Baru, meskipun tidak bisa kritik Soeharto segala macam, masuk kita ke alam pikiran soal Timur Barat kan begitu. Bagaimana kita orang Timur ini menerima alam pikiran Barat kan kira-kira begitu, iya kan? Nah, jadi sekarang alam pikiran Barat itu intinya kan rasionalitas, ya, nah ya kan? Betul. Nah, terus kemudian Timur dianggap feodalistik. Nah, ya, terus kemudian tapi di sisi lain ada nilai-nilai yang kita anggap baik kan kira-kira begitu, iya kan? Nah, kalau yang mau ekstrim kan misalnya Pramudia Anantatur mengatakan intinya pokoknya nggak ada yang bagus lah dari budaya Jawa. Walau Pram kan kira-kira begitu. Sebenarnya bukan dia nggak senang sama orang Jawa, tapi artinya dia mau menegaskan ini bangsa ini nilai-nilai feodal begini harus dibuang. Gitu loh. Jadi sebenarnya KKN kita reformasi, intinya kan mau habisin itu. Kok bisa kembali lagi ke sini? Iya. Wah, ini apa yang salah ini di bangsa ini? Oke, Logikers ya. Tetap mendengarkan, stay tune di channel kita, Logika Bicara. Tentunya harus pakai logika ya. Artinya jangan pakai emosi. Tetap pakai logika supaya semua jadi waras. Karena kalau nggak pakai logika, jadinya nggak waras. Ntar saling hujat. Ini kita harus pakai logika. Nah, balik lagi ke Bang Jul. Menurut gua Bang, kasihan nih Gibran, panas sekali kupingnya ya. Kita yang ngomongin banyak nih. Gue pengen agak geser ya. Gesernya udahlah. Gibran kalau dinilai dari debat awal itu ya isinya cuma sekedar gimmick. Artinya dia menang di gimmick. Menang di gaya. Substansi. Jadi cuman atraksi kalau katanya. Ada salah satu kontestan bilang ini banyakan atraksi. Akhirnya substansinya nggak ada gitu. Nah, ini kalau dari 2 kali debat, kalau capres kita udah tahu siapa yang paling dominan. Nah, ini kan di cawapres ini memang Gibran ini jadi sosok fenomenal. Di awal-awal cakep dia ngomong ya, tapi begitu banyak atraksi balik lagi, blunder lagi. Artinya udah paham, pasti Bang Jul sudah bisa menilai ini bakal siapa nih yang dapat pemilih yang pas gitu. Orang kan lama-lama kan juga gue nggak pilih dah jadi pilih jadi nggak pilih. Pasti udah bisa lihat dong. Siapa yang bakalan ini kalau ngeliat. Karena banyak ada yang kelebih, ada yang kurang. Betul. Nah, kalau ini dua-duanya kurang atau dua-duanya lebih itu tinggal Bang Jul lah. Menjawab pertanyaan ini, ini masuk nih ke ke soal metodologi ilmu. Ya. Artinya kan selama ini kita kan dicekoki dengan survei-survei ini. Artinya survei ini kan hasilnya dianggap valid secara survei metodologi. Survei. Nah, itu istilah survei. Survei sama survei. Survei. Oh, gitu. Pasti bayar. Oke. Nah, tapi artinya kan gini. Ini memang ini sebenarnya kalau mau ditarik sampai jadi sebuah perdebatan metodologi menarik kan gitu. Artinya ini kan usaha dari ilmu sosial untuk memotret persepsi masyarakat betul. Sehingga dikuantifikasi dalam bentuk angka kan kira-kira begitu. Betul. Betul banget. Nah, jadi ini pun kita eksperimentasi kita baru di reformasi nih nggak ada di zaman Soeharto. Betul, nggak ada tuh survei zaman Soeharto. Gue udah ngomongin zaman Orde Baru bagaimana ya. Nah, jadi selama ini kan kita seperti dihujani ini nih. Sekian persen. Framingnya begitu kan? ya.
ada lagi tadi menyangkut pertanyaan tadi soal kira-kira dengan debat seperti ini akan berpengaruh nggak? Dikeluarkan sebuah katakanlah asumsi bahwa ini debat ini semua nggak mempengaruhi kan gitu. Artinya pilihan walaupun mempengaruhi paling 1, 2, 3% kan gitu. Nggak akan ada perubahan dari perdebatan ini kan kira-kira begitu. Yang selama ini juga dihujanin kita begitu. Jadi, ini mengaca dari sebelum-sebelumnya begitu ya? Iya. Nah, asumsinya itu di dalam artinya mungkin survei yang seperti itulah dikatakan. Nah, cuman ada Effendi Ghazali mematahkan asumsi itu. Kalau seperti itu memang nggak ada efeknya, ya udah tuh capres main-main aja di situ. Iya. Kan namanya debat ya kan. Debat itu mau tahu nggak, Prof? Iya. Dengerin bualan dan tipu capres. Jadi artinya itu bagus juga tuh Effendi mematahkan asumsi itu. Bukan nggak ada dampaknya, ada lah pasti kan gitu. Mungkin lah itu ada soal kuantifikasinya seberapa itu debatable kan gitu. Iya kan? Nah, tapi kalau menurut saya sendiri bicara soal statistik inilah. Iya kan? Ini kan selama ini ada lagi bangunan teori itu dari si Kodari dan juga Hasan Nasbi segala macam itu kan. Katakan misalnya secara sederhana itu Pilpres 2009, Jokowi 57, Prabowo 43. Asumsi gampangan. Sekarang 2024 20% anggap pindah suaranya Jokowi dengan approval rating 80%, 20%. Nah, Prabowo juga anggap pindah 20, iya kan? Nah, sekarang tinggal 50%. Jadi 25 tambah di sana 20, 45. Masa selama ini tinggal nambahin 6% aja nggak bisa satu putaran? Logiknya ada dapat di situ kan kalau bicara logika bicara. Iya kan? Tapi ilmu sosial saya kira nggak bisa seperti itu. Apapun, ini bukan ilmu fisika yang bisa dikuantifikasi. 1+1 belum tentu 2 ini. Gitu loh. Jadi artinya misalnya katakan waktu Anies 2017 terbalik-balik semua kan. Iya kan? Betul. Waktu di DKI. Iya, DKI semua lembaga survei jagoin Ahok ya. Iya. Nah, jadi artinya kayak seperti kemarin itu sekarang survei ini lembaga survei ada dibikin di Persepi. Itu Rossi itu nonton bikin podcast itu sama ketua Persepinya kan. Ya kan artinya mau mengasumsikan bahwa pertama kan soal dana dari survei ini nggak mereka berani menyatakan itu dari mana kan gitu. Iya, benar. Makanya dari kemarin sekarang kita harus jadi lebih percaya kepada kayak forum rektor kemarin, forum rektor Muhammadiyah. Iya kan merilis itu angkanya kan gitu. Itu awal jumpa pers tuh yang akhirnya dia ngeluarin statistik dari acara dia yang dia kan ngundang capres-capres tuh. Betul, untuk pidato terus kemudian dia pakai sosmed tuh, pakai Instagram, pakai Twitter. Sentimennya positif negatif. Enggak, terakhir dia udah di forum rektor seluruh Universitas Muhammadiyah. Publis juga. Publis terus pertama yang dikatakan ini dana itu mandiri. Itu statement pertama. Artinya dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri. Artinya mandiri lah dari kampus-kampus. Tidak ada dari tidak ada dari luar. Oke. Nah, sekarang kan ini kan kita ya artinya di satu sisi katakanlah misalnya ini survei sama konsultan politik kan nggak seperti nggak ada lagi bedanya kan gitu. Ya kan? Nah, tapi menariknya itulah terlalu terjadi dialektika. Keluar model EF, ya kan? EF itu surveyor yang pakai nilai, yang ada etiknya. Oke. Ya kan? Iya. Khusus EF doang. Ya kan? Khusus EF doang. Gak salah artinya. Ini soal cari duit, survei ini semua. Jadi yang lain cari duit. Nah, kalau gue bilang sih artinya janganlah menghalalkan segala cara juga. Balik lagi ke laptop. Jadi secara statistik, menurut abang nih, langsung aja nih to the point. Kalau ngelihat dari proses kemarin, tetap 2 putaran. 2 putaran. Nah, yang menarik, siapa yang masuk? Ya, nah ini yang kalau asumsi kita percaya bahwa artinya menerima dari sekian banyak meskipun seperti misalnya forum
rektor itu menyatakan juga Prabowo itu di angka 40 something kan kira-kira begitu, ya kan? Tapi kalau kita kalkulasi semua, jadi kalau dalam survei kan ada istilah tren itu, tren naik, tren menurun kan gitu loh. Ini juga bisa jadi tren menurun kan kira-kira dengan debat buat Prabowo dengan debat kemarin itu. Jadi kalau misalnya Ating Riset itu yang dari Australia, ya kan? Dia menyimpulkan dengan blundernya Prabowo di debat yang ketiga. Capres yang kedua. Capres yang kedua, Ating Research itu 6% turun loh. Oke. Apa gara-gara dia di ini? Iya, pokoknya kesimpulan dari debat itu 6% itu. 6%. Kalau menurut data TikTokers sama Instagram gara-gara banyak yang nangis justru malah makin banyak katanya. Justru patah lagi. Artinya kalau bicara teknik-teknik seperti itu dengan desak Anies hilang semua. Hilang ya. Kalau dari situ kita melihat sepintas ya. Tapi artinya ini kan lembaga-lembaga survei lah. Jadi kalau Ating Research itu mengatakan ada tren menurun 6%, ini juga nanti riset lah ini setelah cawapres yang keempat ini, ya kan? Mungkin jadi 30 sekian, nanti 30 sekian ya 2 putaran. Artinya tidak mungkin 1 putaran. Iya, nah nggak mungkin 1 putaran menurut saya. Kemarin ada kawan 1 putaran, ayo taruhan yuk, gue bilang gitu. Sekarang kalau 1 putaran pasti ada apa-apanya. Nah itu, iya kan. Karena kan kita tahu Bang, kalau di spanduk-spanduk ya Wak ya, suka lihat kan? Iya. Cukup 1 putaran. Iya. Ngirit Ya, APBN, biaya, hemat biaya dan lain-lain lah katanya gitu. Tuh 1 putaran sama dengan lebih baik. Segmen siapa yang dia tembak itu? Iya. Sekarang orang yang bisa mencerna rugi dan tidak 17 triliun pasti sedikit nalarnya mengerti politik kan gitu loh. Benar. Tapi kalau dia tembak nanti misalnya sama segmen yang di bawah, bagaimana hilang 17 triliun? Nggak nyampe ke sana kan. Yang pendidikan katakan tuh 70% itu masih pendidikan sampai di tingkat kelas 7 atau SMP lah, gitu loh. Gimana dia nyambung? Sebelum Abang mensimpulkan siapa yang masuk di putaran kedua, gue mau nanya nih Projo Bang. Ini kan dulu Projo dia. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Nggak apa-apa. Lu harus terbuka, Bro. Dulu kan lu Projo. Saya Projo Budo Korono. Budiari. Dulu pramuka saya. Karena lu sebagai Projo melihat fenomena ini, kalau Megawati aja bilang jangan sampai ada kecurangan, artinya ya memang ya lu jujur aja Bro, emang lu curang dulu Bro? Curang sih enggak, hanya tricky aja. Karena begini ya, di mana-mana kalau calon backgroundnya adalah penguasa, ya kan, terus masuk lagi di kontestasi berikutnya menjadi capres, sudah pasti curang. Karena artinya ada yang dari 2014-19 bisa jadi belum curang, bisa jadi. Kalau 2014 kan begini, balik lagi tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Jul ya, itu ada hidden agenda, ada skenario yang dirancang sebelumnya gitu untuk memenangkan. Memang dirancang ya, dirancang sebelumnya. Jadi awalnya PDIP juga tidak menghendaki Jokowi untuk maju di Pilpres ya 2014. Nah, ini kan karena diganggu psikologisnya Mega dengan banyaknya hasil-hasil survei yang menyatakan bahwa ada keuntungan bagi PDIP jika mencalonkan Jokowi efek kita dengar itu. Nah, terus terlena lah Mega gitu. Faktanya ketika kontestasi selesai, Jokowi efek itu hanya 2% gitu. Nah, ini karena apa? Karena sudah di framing dengan hasil riset yang sudah dirancang gitu. Nah, ini kan survei-survei ini dibayar nih. Kita tahu nih pengusaha sure jadinya survei pasti dibayar ya. Penambahan masa periode ya kan. Pertama itu gagal karena melanggar konstitusi. Betul. Lalu perpanjang masa jabatan dengan alasan
programnya tidak maksimal lantaran adanya pandemi gitu. COVID, betul. Nah, ini juga no excuse lah gitu, ditolak oleh Megawati. Nah, skenario ketiga ya anaknya di Gibran gitu kan, dipaksa untuk maju gitu. Karena pamannya ketua MK kebetulan kan, menabrak konstitusi juga. Artinya memang sudah ada ambisi gitu. Nah, yang mesti diwaspadai adalah karena bapaknya Gibran ini masih menjadi orang nomor satu di Republik, bisa menguasai semua instrumen negara, kecurangan itu sudah pasti terjadi. Nah, ini mesti diwaspadai gitu. Hal-hal seperti ini. Tapi tahunya belakangan kan, Wo. Iya. Awal-awal kan semua masih semangat 2004. Sama ya. Jadi kita tertipu juga. Oke. Logikers, dia asal tahu mereka berdua adalah pendukung Jokowi. diehardnya Jokowi, diehardnya Itu 2014 ya. Jadi artinya kita bertemu gara Jokowi. Itu reuni kembali gara-gara Jokowi. Nah, ini reuni juga nih. Oke. Serius artinya makanya orang bilang tuh kalau cinta jangan sepenuhnya kan kira-kira begitu ya. Kalau dulu juga kita yang sudah kritis sekalipun udah banyak baca buku teori kritis, ternyata bisa juga nggak kritis 2014 karena ada sebuah mitologisasi luar biasa. Artinya kalau memang benar itu sebuah rancangan membangun persepsi itu kan di tingkat nasional bahwa Jokowi ini adalah harapan, iya kan, bangsa ini. Time saja ketipu, New Hope. Time ketipu gara-gara Jokowi masuk gorong-gorong tuh ya kan. Oke, Logikers, kalau ngomongin agama itu kan politik identitas, makanya sebenarnya bangsa kita tuh nggak bakalan maju kalau selalu ujung-ujungnya adalah takut karena dekat dengan kelompok agama ini atau agama itu. Nah, itu harusnya tidak lagi jadi poin buat kampanye, karena itu nggak akan mendidik dan nggak akan membuat bangsa kita maju, karena ya habis waktu kita di situ ya Bang ya. Nah, ini sebenarnya udah mengerucut karena Bang Zul tadi udah ngomongin Anies. Gue belum nanya padahal ya, udah ngomongin Anies. Bowo juga diam-diam kayaknya juga mau mengkritisi tidak hanya 02 tapi 03 karena dia kan memang background-nya juga dulu sempat di Partai Banteng. Makanya kalau dia hanya simpatisan, gue pengurus loh. Pengurus. Tingkat simpatisan tapi punya ID card dia. Dia suka mamer-mamer Bang sama gua Bang. Ya, gua ada nih. Karena kalau nggak ada ini gua nggak bisa apa-apa nih ya gitu. Tapi gini, poinnya ini kita mau arah yang lebih mengkerucut. Kalau misalnya bangsa ini mau maju, melihat dari debat, dari proses pencalonan dari awal pemilu, ini sebenarnya sudah jelas bahwa ada yang curang, terang-terangan curang, ada yang terang-terangan dihianatin, ada satu yang sebenarnya nothing tulus. Nothing tulus itu istilahnya, iya dia nggak ada masalah sama kontestan yang lain, kecuali satu dianggap pengkhianat, dan itu pun personal, ya kan? Personal. Nah, gue mau langsung mengerucut nih, Bowo sebagai mantan pengurus dan juga dulu adalah seorang pendukung setia dari Pak Jokowi. Nah, Abang sebagai pengamat, langsung aja to the point, ini besok nih yang kira-kira masuk putaran 2 siapa? Dan kalau yang menang, kalau yang kalah atau yang harus kalah itu harus apa? Karena ngelihat persoalan sekarang adalah ya nggak mungkin Gibran Prabowo sepertinya sudah cukup lah ya, kan umurnya juga udah terlalu tua. Oke, antara kalkulasi dan harapan. New Hope bukan New Hope. New Hope. Karena tapi maksudnya gini, New Hope pun kita harus rasional, jangan kayak dulu lagi gitu loh. Iya, rasional. Dan logika dong, karena kalau mau ya harus dirubah dong. Jadi gue artinya ngelihat gini, kalau bicara soal kalkulasi, ya artinya kan ini bicara tentang siapa yang masuk putaran kedua kan begitu. Betul, itu dulu. Kan? Oke, kita terimalah itu selama ini artinya
survei yang mengatakan Prabowo itu selalu ya mungkin 40, 41, 42. Kita terima itu. Biarlah. Masuk putaran kedua kan gitu. Ya. Sekarang kita evaluasi lah. Coba kita sedikit menganalisa. Ini soal taktik dan strategi dari 01 dan 03 kan begitu. Berarti Ganjar sama 02 nggak perlu kita ini lagi ya? Masuk Udah dua masuk. putaran lah. Udah masuk. Oh ya, udah. Oh, karena dia 40% itu Ya. ya. Dan nggak mungkin artinya itu dengan segala upaya loh. Iya, betul. Ya dengan segala bansos segala macam apa semua Iya. hanya dapat segitu. Artinya rakyat kita itu cerdas loh. Iya. Iya kan? Betul. Cerdas tuh rakyat kita. Kalau mau bicara bahwa rakyat kita itu bodoh dengan segala teknik seperti itu, harusnya udah 70%. Betul. Benar. Jadi kita harus bahwa rakyat kita itu cerdas, kita harus terima. Iya kan? Oke, nah sekarang tinggal Emang kenyataan itu. Iya. Bukan harus terima, tapi kenyataan. Iya. Nah, 01, 03 ini sekarang. Ya. Yang jadi kita kalau analisis kan Betul. gitu. Nah, jadi kita analisis lah 01, 03 soal taktik dan strategi kan gitu loh. Nah, hitung-hitungan lah misalnya ya dari sisi soal taktik itu Desak Anies itu kan taktik tuh. Iya, betul. Ya. Yang katakanlah kalau gua asumsi dibalik dari Desak Anies itu dia mengcover semua. Asumsinya adalah generasi muda yang sekarang milenial itu 50%. Ya kan? Jumlah pemilihnya itu dari ujung sampai ujung tuh dia paksain tuh. Artinya Desak Anies itu untuk campaign semua kan gitu, hampir rata lah kira-kira. Sekarang kita tinggal kalkulasi aja lah. Apakah itu efektif dan tidak kan gitu. Nah, dalam satu rentang misalnya, Anies sekarang ini kan bisa 28, 29, ya, atau 20 betul. kan gitu. Mulai dari 21 loh. Artinya itu ada kenaikan. Ada kenaikan signifikan lah. Ya, dengan sisa ditambah ini apa semua lah gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya dengan segala metode sosial media, dengan teori-teori model apa namanya ala Filipina, bongbong segala macam, dia pakai juga itu kan gitu loh, ya kan dengan live di TikTok segala macam, ya kan. Nah, jadi gue bilang kalau Ganjar ini lepas dari figurnya ya, ini kan soal taktik nih sekarang. Ketinggalan dalam taktik yang seperti itu, masih konvensional gitu loh. Jadi kalau gue melihat, mungkin artinya Anies ini lebih di atas, sehingga dia masuk 2 putaran kan gitu loh. Itu asumsi saya. Hanya pertanyaan selanjutnya, artinya sekarang nih yang jadi menarik adalah kalau ikutin JK kan selalu yang kalah itu yang bergabung kan gitu. Tapi kan sekarang nih ditarik ke partainya, apa mungkin PKS sama PDIP bersatu? Iya. Kalau salah satu ada yang tidak masuk 2 putaran kedua. Iya kan? Apa mungkin kan gitulah kira-kira. Di situ. Tapi kan ada gium politik. Situ, tidak ada kawan dan lawan. Betul, enggak. Oke, makanya di situ bukan. Ini yang telat di prank. Menurut gua, Profesor Yusril itu profesor loh. Lo bayangin kalau lo jadi profesor, mau jadi apa pengasuhnya Gibran. Gimana prank kita? Coba gue bayangin tuh itu. Gue bayangin dulu bentar. Jadi itu karena Yusril juga terjebak dengan menurut gue ya asumsi bahwa dengan teori yang selama ini dengan pola identitas tadi soal kembali lagi sebenarnya soal ini PKS PDIP asumsinya kan kalau misalnya 2 putaran sekalipun PDIP Prabowo lawan Anies nggak mungkin PDIP pindah suaranya ke Anies. Ya terlalu jauh pasti ke Prabowo juga pasti Prabowo menang. Kalau Prabowo sama Ganjar nggak mungkin artinya PKS itu pindah ke PDIP. Pasti juga ke Prabowo. Pasti dia yang menang. Itu kan asumsi. Iya kan? Iya. Asumsi katakanlah melihat politik linier kan begitu. Padahal siapa yang menduga Caimin gabung sama PKS. Iya benar. Luar logika itu kan. Gitu loh. Jadi ini menarik artinya. Kalau sampai katakanlah betul-betul tadi bicara kepentingan yang jadi utama di dalam tadi. Kalau nanti misalnya benar-benar gabung koalisi Anies sama ini Ganjar
untuk putaran kedua, ini banyak persoalan bangsa kita selesai loh. Pertama, kalau Anies gabung sama Ganjar. iya. Oke. Persoalan kita jadi nggak ada lagi bicara soal identitas. Oke. Biasa aja semua. Iya. Mau Oke. PKS mau apa semua Iya. kan gitulah kira-kira. Jadi nggak ada lagi yang tersisa. Itu satu usaha menghilangkan juga. Iya. Politik identitas itu ya. Ini diinisiasi oleh Anies lah. Pertama dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati dengan tambahan catatan ya dia seorang pemimpin yang konsisten. Betul. Di satu sisi kita harus terima itu bagaimana Mega konsisten dengan konstitusi ya. Iya. Kalau dia mau gampangan, iya kan? Kalau dia mau gampangan ya udah 3 periode aja selesai kan gitu. Iya. Itu loh. Ya. Tapi kan kita juga harus lihat ya kalau artinya ini skenarionya adalah kalau 02 menang berarti yang jadi oposisi pasti akan banyak. Menurut gua akan banyak karena Bu Mega masih dendam. Kalau sejarahnya kan Megawati kan kalau dendam kayaknya lama gitu. Nah, kalau Anies dan kawan-kawan ya nggak tahu yang partai, kalau partai nggak tahu ya, tapi kalau Anies biasanya memang namanya akademisi backgroundnya ya. Dia kalau memang udah kalah pasti. Tapi kan itu baru asumsi. Jadi lebih baik beroposisi dan bakal lebih imbang dong antara yang penguasa dan oposisi. Jadi fungsi-fungsi legislator itu berjalan sebagaimana adanya gitu, sebagai pengontrol kan gitu ya. Kalau sekarang kan terkesan ada komposernya gitu, suaranya sama aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya Prabowo, Gibran dan Anies, Caimin putaran kedua masuk, berarti harapannya kalau Bang Jul bilang harapannya ya udahlah Mega gabung aja gitu kan. PDIP gabung ke ini untuk sama-sama. Karena kan kemarin-kemarin juga dari awal debat juga udah temenan. Kalau logika kita ngelihat kan juga kayak temenan gitu. Diserang lah itu 02 Prabowo. Nah sekarang Gibran juga diserang sama dua sisi. Nah, artinya ya itulah skenario-skenario itu yang membuat bangsa kita cerdas menurut gua sih. Betul. Tapi di sini kita bisa ngomong seperti nggak ada beban karena memang tekanan nggak ada ya. Kalau mau bicara, artinya ini kan semua tensi politik ini sekarang ini. Bagi orang player-player ini uncertainty itu tinggi sekali. Iya. Ya, ketidakpastian. Player-player ini dalam arti apa? Player, ya ini sekarang ada 3 ini sekarang jadi kingmaker nih, Jokowi, Surya Paloh. Oh, bukan di belakang mereka yang punya kepentingan. Ya itu operator lah itu. Enggak, tapi artinya sekarang misalnya masyarakat sipil Faisal Basri itu bagus dia punya teknik itu, mencoba gitu loh. Dengan mengisukan soal 15 menteri mundur segala macam itu manuver-manuver yang menarik kan gitu. Iya kan? Apa aja bisa mungkin. Apa Jokowi bisa tenang? Jadi bocor halus kemarin itu situasi panik. Jokowi bukan nggak mungkin. Artinya sangat nyata loh. Jadi apa aja bisa terjadi kan? Gitu. Jadi banyak saat ini tuh banyak ketidakpastian Mas artinya ya. Karena selain operator, selain juga player yang sekarang lagi berkontestasi itu juga pada nggak tenang karena semua masih belum punya kepastian jadi atau tidak. Betul. Jadi kalau ada yang bilang satu putaran lebih baik, mimpi kali ya gitu ya. Ya kan gitu ya istilahnya gitu ya. Mimpi kali ya. Ya karena kan semua masih belum jelas, ya kan? Nah, sebagai penutup harapan Bang Jul sama lu sebagai dulu mantan Projo. Silakan Bang Jul dah. Harapan gue ini kan kita bicara kalau soal ini pemilu ini kan hanya sebuah sarana, ya sarana suksesi kepemimpinan di alam demokrasi kan begitu, ya kan. Jadi intinya kan bagaimana supaya semua bentuk dari proses suksesi ini membuat bangsa kita jadi lebih baik kan kira-kira gitu, ya kan. Nah jadi semua sekarang ini calon-calon sudah ditawarkan ada 3 lah, meskipun sebenarnya harapan kita ke depan bukan hanya 3 gitu loh. Banyak kalau bisa. Banyak. Sebelumnya kan pernah 4 kan? Iya. Dengan 0% misalnya presidential threshold itu kan memungkinkan semua. Terus yang kedua juga artinya sekarang ini proses untuk jadi capres juga itu katakanlah hanya ditentukan elit-elit kan kira-kira begitu. Tanpa sebuah proses yang cukup sulit kan gitulah. Nah,
Jadi harapan kita artinya bagaimana supaya pemilu ini intinya apapun bisa berjalan dengan baik, ada netralitas benar-benar dari aparat TNI Polri, ya semua berjalan damai, itu yang kita harapkan kan kira-kira begitu. Betul. Yang pertama, yang kedua ya masyarakat kita akan lebih cerdas lah. Ya, kalau apapun yang kita diskusikan sekarang ini semua nggak lepas dari bagian dinamika menuju perubahan. bangsa kita jadi lebih baik kan gitu. Perubahan begitulah ya. Perubahan. Iyalah. Ya kan? Perubahan. Jadi, selalu ada harapan lah. Iya. Harapan itu kita dapatkan dari mana ya? Ini semua kita kembalikanlah ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Gimana lu? Mau berubah nggak lu? Mau berubah, ya. Harus dong, ya kan? Ya. Masa begini-begini aja, gitu. Masa Indonesia di bawah cengkeraman oligarki aja, gitu kan? Jadi secara normatif ya, gitu. Kalau harapan kita pemilu ini bisa berjalan dengan damai, gitu. Terus masyarakat juga bisa menemukan pemimpin yang diharapkan bisa membawa perubahan, kan begitu ya. Nah, itu. Oke. Ya. Itu walaupun dari hati nurani yang paling dalam gitu kan, sebetulnya gua pribadi ya nggak begitu suka dengan sistem pemilu yang ada hari ini gitu, karena aturan threshold itu gitu. Karena gini, ibaratnya kita mau makan di rumah makan gitu kan, menu yang tersedia cuma tahu sama tempe. Nah, keduanya bahan bakunya kedelai juga, padahal kita mau makan ikan kan gitu. Jadi harapan ke depan di 2029 gitu ya, threshold bisa kita hapuskan sehingga masyarakat bisa memilih figur pemimpin ya kan sesuai dengan hati nuraninya gitu, bukan dari hasil kompromi dari elit parpol dengan oligarki gitu. Jadi ke depan seperti itu. Tapi karena syarat itu masih berlaku di 2024 ya apa boleh buat. Jadi harapannya pemilu harus berlangsung dengan damai, ASN, aparatur sipil negara, TNI Polri harus netral itu. Itu harapan gue. Oke, baik. Terima kasih Bang Jul. Oke. Brother. Oke, Bang Jul. Oke, Logikers. Obrolan kita hari ini memang seputar debat cawapres kemarin ya. Tapi akhirnya melebar kemana-mana dan ujungnya sebenarnya dari kedua teman kita ini memang arahnya mudah-mudahan pertama adalah pemilu berjalan dengan netral, berjalan dengan baik, bahkan aman karena belakangan ini banyak sekali isu-isu bahwa kalau begini nanti akan kacau, kalau begini akan chaos dan sebagainya. Mudah-mudahan itu nggak akan terjadi ya, Logikers ya, karena bangsa kita ini kan harus melangkah ke yang lebih baik. Bukan jargon perubahan, tapi yang melangkah yang lebih baik. Tapi kalau mau melakukan perubahan juga lebih baik karena memang ada beberapa atau banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang harus dirubah. Nah, Logikers tetap menggunakan logika dalam mencerna semuanya yang ada dalam obrolan logika bicara, tetap pakai logika, tetap tenang, sabar, tidak terpancing, bahkan tidak saling haters saling menghujat satu sama lain karena kita pengen bangsa kita semua jadi cerdas, bangsa kita semua jadi peduli dengan kemajuan atau perubahan bangsa Indonesia yang arah lebih baik. Demikian Logikers, sampai jumpa di channel Logika Bicara selanjutnya. Jangan lupa juga buat kalian yang nonton untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya semuanya tetap cerdas dan pakai logika dalam mencerna isu-isu yang beredar di antara kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.